Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima kali ini kita akan membahas mengenai dasar adopsi dan difusi inovasi penyuluh melalui pendekatan psikologis. Apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama yaitu pengertian mengenai adopsi dan inovasi. Kemudian yang kedua perilaku proses adopsi inovasi. Yang ketiga tahapan adopsi inovasi. Yang keempat faktor yang mempengaruhi proses adopsi inovasi kelompok, dan yang terakhir difusi inovasi. Kita masuk yang pertama yaitu pengertian mengenai adopsi dan inovasi. Pengertian adopsi yaitu merupakan proses keluarnya ide atau inovasi sampai diterima dan dilaksanakan masyarakat sehingga menjadi sebuah perilaku. Perilaku dalam hari ini adalah perpaduan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Suprapto dan Fahrianur pada tahun 2004, adopsi adalah keputusan untuk menggunakan sepenuhnya ide sebagai cara bertindak yang paling baik. Keputusan inovasi merupakan proses mental, sejak seseorang mengetahui adanya inovasi sampai mengambil keputusan untuk menerima atau menolaknya, kemudian mengukuhkannya. Menurut Ibrahim, adopsi adalah proses yang terjadi sejak pertama kali seseorang mendengar yang baru sampai orang yang tersebut mengadopsinya. Petani merupakan sasaran pengambilan keputusan setelah melalui beberapa tahapan dalam proses adopsi. Beberapa tahapan yang harus dilalui adalah tingkat adopsi, yaitu tingkat adopsi yang sangat dipengaruhi tipe keputusan untuk menerima atau menolak inovasi. Selanjutnya yaitu tipe keputusan adopsi inovasi. Tipe keputusan adopsi inovasi yaitu proses yang dapat dilalui melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap mengetahui atau knowledge, yang kedua persuasi atau persuasion, yang ketiga pengambilan keputusan atau decision, dan yang terakhir konfirmasi atau confirmation. Di mana konfirmasi merupakan bagian dari perefleksian dan pengembangan adopsi secara berkelanjutan menurut Hughes dan kawan-kawan pada tahun 2012. Penyuluh dalam melakukan adopsi dan inovasi ke masyarakat harus memperhatikan 3 pokok falsafah penyuluh. Antara lain yaitu yang pertama yaitu penyuluh harus bekerja sama dengan masyarakat. Yang kedua, penyuluh tidak menciptakan ketergantungan, tetapi menciptakan kemandirian sehingga tercapai kesejahteraan. Yang ketiga, penyuluh harus terampil dan membuat masyarakat menjadi terampil. Itu adalah 3 falsafah pokok mengenai falsafah penyuluhan yang harus dijalankan oleh penyuluh. Kemudian selanjutnya, perilaku yang terjadi selama proses adopsi inovasi ada 3. Tadi kan sudah sempat kita bahas, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yakni yang pertama yaitu perubahan pengetahuan atau kognitif. Perubahan kognitif terjadi melalui penyampaian info inovasi sehingga masyarakat menjadi tahu. Teknik penyampaian pengetahuan ada 2 macam, yaitu yang pertama penyampaian secara massal dan yang kedua penyampaian secara individual. Menurut Ban dan Hawkins, perubahan kognitif seseorang menyebabkan perbedaan persepsi seseorang walau dalam situasi yang sama. Sehingga dalam tahap ini dilakukan redundansi atau pengulangan pesan, yaitu menentukan suatu strategi yang dapat mewakili suatu gagasan yang mengacu pada sebagian besar gaya kognitif atau gaya pengetahuan. Yang kedua yaitu perubahan sikap atau afektif. Perubahan sikap terjadi ketika masyarakat tahu dan memahami informasi yang diberikan, di mana pemahaman tersebut diperoleh dengan belajar secara lebih mendalam terhadap informasi inovasi yang disampaikan. Perubahan ini berkenaan dengan sikap, kemampuan, penguasaan segi-segi emosional, yaitu perasaan dan nilai. Menurut Tika, nilai yang dimaksud adalah asumsi dasar mengenai hal-hal yang ideal, diinginkan, dan berguna, antara lain hakikat dengan lingkungan, orientasi waktu, sifat manusia, aktivitas manusia, hakikat hubungan manusia, hakikat kebenaran, dan hakikat universalisme atau partikularisme. Perubahan perilaku atau psikomotorik yang ketiga, yakni perubahan yang berkenaan dengan suatu keterampilan atau gerakan-gerakan fisik berubah di tindakan. Hughes berpendapat bahwa tindakan dipengaruhi oleh persepsi atau afektif. Terus variabel persepsi yang mempengaruhi tindakan tersebut salah satunya adalah ramalan pemenuhan diri atau self-fulfilling prophecy yang terjadi ketika ekspektasi atau prediksi sasaran memainkan peran yang berhubungan dengan kejadian yang diramalkan, misalnya fenomena sosial atau fenomena hal baru yang terjadi dan ekspektasi masyarakat terhadap orang lain, terutama orang asing. Berdasarkan hal tersebut,
penting bagi penyuluh untuk memahami ekspektasi masyarakat terhadap orang lain, yaitu terutama pada penyuluh itu sendiri. Selanjutnya, yang pada pembahasan yang ketiga, yaitu kita masuk ke tahapan mengenai adopsi inovasi. Sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu tahap mengetahui atau knowledge, persuasion, pengambilan keputusan, dan konfirmasi. Selanjutnya, kita akan uraikan mengenai masing-masing tahapan yang dalam proses adopsi inovasi yang terdiri dari kesadaran atau awareness, minat atau interest, evaluasi atau evaluation, percobaan, demplot, percontohan atau trial, menerima dan menerapkan atau adoption. Ini suatu kesatuan tahapan atau proses sebuah kegiatan adopsi inovasi. Yang pertama yaitu kesadaran, merupakan kesadaran terhadap permasalahan sehingga masyarakat terpacu berpikir kreatif di mana terfokus pada unsur pribadi dengan segala keunikannya. Unsur pribadi tersebut biasanya terjadi karena sifat-sifat yang mereka miliki. Sifat-sifat ini biasanya berinteraksi dengan faktor eksternal, terutama berbagai faktor situasional. Bisa dibaca sendiri penjelasannya di PPT yang sudah saya sediakan. Kemudian yang kedua yaitu minat atau interest, keinginan untuk mengetahui lebih lanjut inovasi yang ditawarkan dengan cara memancing rasa ingin tahunya. Minat tersebut merupakan sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan bila orang tersebut diberi kebebasan untuk memilih. Contohnya pada masyarakat pedesaan, motivasi sering muncul adalah motivasi sosial. Gross berpendapat, motivasi sosial merupakan proses aktivitas yang meliputi inisiasi, pengarahan, energisasi terhadap tingkah laku individu berdasar situasinya, yaitu pada saat orang lain berada dekat dengan individu yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu evaluasi atau evaluation, menimbang manfaat dan kekurangan penggunaan inovasi. Tahap ini merupakan titik kritis karena merupakan faktor yang paling menentukan dalam menimbulkan semangat akan suatu program inovasi yang dijalankan. Pada hierarki kebutuhan masyarakat, hal-hal yang harus dipertimbangkan lebih dalam ialah faktor fisiologis, keamanan, rasa memiliki, kebutuhan harga diri, dan aktualisasi diri. Menurut Fish and Fish, aktualisasi diri merujuk pada manusia secara keseluruhan, kesadaran dan ketidaksadaran, fisiologis dan kognitif. Aktualisasi tersebut salah satunya adalah dengan konsep diri. Konsep diri meliputi seluruh aspek yang dalam keberadaan dan pengalaman seseorang yang disadari oleh individu tersebut. Bagian-bagian diri organismik berada di luar kesadaran seseorang dan tidak dimiliki oleh orang tersebut, sehingga saat manusia atau masyarakat sasaran sudah membentuk konsep dirinya, ia akan menemukan kesulitan dalam menerima perubahan inovasi dan pembelajaran yang penting karena pengalaman yang tidak konsisten dengan diri mereka. Biasanya disangkal atau tidak diterima atau hanya diterima dalam bentuk yang telah diubah atau didistorsi. Berdasarkan hal tersebut, penyuluh hendaknya menyadari bahwa dalam praktiknya ada beberapa masyarakat yang belum dapat beradaptasi terhadap suatu inovasi, walaupun pertimbangan atau evaluasi yang telah dilakukan dengan matang. Hal tersebut karena masyarakat mempunyai konsep diri yang sudah terbangun, di mana juga sudah terbangun akan terasa sulit membuat perubahan karena konsep diri tersebut seringkali memunculkan kecemasan dan ancaman. Jadi pada tahap evaluasi ini seorang yang diberikan inovasi atau diberikan pengetahuan baru, dia akan menentukan apakah ini penting baginya atau tidak. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalunya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu percobaan, demplot, percontohan atau trial. Percobaan. Melakukan percobaan untuk menguji sendiri inovasi dalam skala kecil. Pada tahap ini, penyuluh harus membuat miniatur atau model inovasi terlebih dahulu. Tujuannya untuk meyakinkan penilaian inovasinya sehingga ketika penyuluh melakukan demplot pada peternak atau petani, maka peternak atau petani merasa ingin menerapkan dalam usaha peternakannya atau usaha pertaniannya. Sederhananya, penyuluh berperan agar menuntun petani agar secara teknis dan mempraktekkan inovasi secara mandiri. Penyuluh harus aktif melakukan supervisi atau kunjungan atau penilaian. Karena apabila mengalami kegagalan, maka kepercayaan petani akan inovasi yang diberikan akan sirna seketika. Hilangnya kepercayaan akan menyulitkan untuk mengadopsi kembali inovasi yang telah disuluhkan. Jadi,
Setelah mengalami proses yang ketiga tadi, evaluasi, ketika dia memilih untuk mempercayai atau menerima apa yang telah diinovasikan atau yang menerima inovasi yang telah diberikan, langkah selanjutnya penyuluh harus melakukan kegiatan percobaan dalam skala kecil. Untuk apa? Untuk melihat apa yang diinovasikan tersebut benar-benar terbukti secara nyata, sehingga ketika terbukti secara nyata, maka petani atau peternak akan mengikuti langkah-langkah yang telah dianjurkan oleh penyuluh tadi, seperti itu. Dan dalam pelaksanaan demplotnya atau setelah pelaksanaan demplot ini dilakukan, maka petani yang ingin melakukan inovasi tersebut harus didampingi atau dilakukan supervisi secara berkala. Agar apa? Agar kepercayaan penyuluh kepada petani, kepercayaan petani pada penyuluh selalu dapat dijaga. Karena apa? Karena ketika tidak dilakukan hal tersebut, maka kepercayaan petani akan inovasi atau akan informasi yang diberikan oleh penyuluh tersebut akan sirna atau berkurang, sehingga untuk memulai hal tersebut lagi, untuk memulai membangun kepercayaan dengan petani atau dengan peternak akan sulit jika harus memulai lagi, karena kekecewaan yang diakibatkan oleh kelalaian melakukan pendekatan dengan petani, seperti itu. Nah, ini langkah terakhir, yaitu langkah yang kelima. Tahapan yang kelima maksud saya, yaitu menerima dan menerapkan atau mengadopsi cara-cara yang sudah diberikan oleh oleh penyuluh. Kita baca teksnya, yaitu menerima dan menerapkan inovasi dengan penuh keyakinan berdasarkan penilaian dan uji coba yang telah dilakukan dan diamatinya sendiri, sehingga tercapai ketepatan umpan balik atau feedback. Hal tersebut karena umpan balik berkaitan dengan kecepatan pelaksanaan, di mana pada akhirnya akan mempengaruhi ketepatan pengambilan keputusan. Dengan adanya kecepatan pelaksanaan kemungkinan dipengaruhi oleh tujuan dan minat. Tujuan dan minat tersebut dipengaruhi oleh motivasi. Motivasi tersebut merupakan kekuatan yang menggerakkan sasaran untuk berperilaku, berpikir, merasa seperti yang mereka lakukan. Motivasi ini dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain drive, need, dan homeostatis atau dorongan, kebutuhan, dan homeostatis. Di mana motivasi akan dorongan dalam keadaan yaitu tergugah yang terjadi karena adanya kebutuhan fisiologis. Kemudian motivasi kebutuhan adalah adanya kekurangan sesuatu yang memberikan energi untuk menghilangkan atau mengurangi keadaan kekurangan tersebut. Dan homeostatis adalah kecenderungan tubuh untuk mempertahankan keadaan dalam kondisi seimbang atau tenang. Seperti itu penjelasan dari motivasi menurut King pada tahun 2010. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi proses adopsi inovasi berkelompok. Dalam proses adopsi dan inovasi kelompok, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya proses tersebut. Di antaranya, sifat inovasinya sendiri, sifat sasarannya, cara pengambilan keputusan, saluran komunikasi yang digunakan, keadaan penyuluh, dan ragam sumber informasi. Semua faktor yang ada ini akan dibahas secara lengkap pada kali ini. Dalam yang pertama, yaitu sifat inovasinya sendiri. Ini menurut Mustafa dan Ibrahim, mungkin bisa dibaca sendiri. Kita masuk ke 5 sifat inovasi. Antara lain yaitu keuntungan relatif. Maksudnya adalah apakah inovasi tersebut memungkinkan peternak atau petani mencapai tujuannya yang lebih baik atau dengan biaya yang lebih rendah daripada yang telah dilakukan sebelumnya. Secara kompatibilitas atau kemudahan untuk dipahami, yaitu berkaitan dengan nilai sosial budaya dan kepercayaan dengan gagasan yang diperkenalkan sebelumnya atau dengan keperluan yang dirasakan oleh peternak atau petani. Kompleksitas atau kerumitan, yaitu inovasi tersebut memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus yang sangat terkait dengan disiplin ilmu. Kemudian triabilitas atau dapat dicoba, yaitu kecenderungan peternak atau petani untuk mengadopsi inovasi dalam skala kecil dan terbukti lebih baik. Dan observabilitas atau dapat diamati dan dipahami, sehingga dalam proses pembelajaran dan diskusi dari peternak yang bersangkutan dapat
dilakukan atau diamati dan dipahami secara lebih mudah. Itu berdasarkan sifat inovasinya. King menambahkan bahwa dalam 5 sifat inovasi tersebut, penyuluh harus memunculkan solusi kreatif terhadap suatu masalah. Memunculkan solusi kreatif pada suatu masalah dapat dideskripsikan sebagai 5 tahap proses yang berurutan, yaitu persiapan, inkubasi, pencerahan, evaluasi, dan elaborasi. Di mana persiapan adalah tahap di mana seorang terlibat dalam suatu situasi masalah yang menarik dan membangkitkan keingintahuan. Selanjutnya yaitu inkubasi, di mana seseorang membuat beragam hubungan yang tidak biasa dalam proses berpikir. Selanjutnya yang ketiga yaitu pencerahan, di mana semua potongan informasi tentang dampak saling melengkapi dan cocok. Yang keempat yaitu evaluasi, tahap di mana untuk menentukan apakah gagasan tersebut baru atau apakah tampak jelas. Yang terakhir yaitu elaborasi, yaitu tahap klimaks proses kreatif di mana membutuhkan banyak kerja keras. Menurut Feldman menyarankan bahwa pada tahap elaborasi diperlukan pendekatan arousal, yaitu membangkitkan keinginan terhadap motivasi dengan melakukan cara mempertahankan dan meningkatkan rangsangan pada level tertentu. Hal tersebut karena tahap ini menyebabkan motivasi seseorang dalam proses menurun. Seperti itu. Kita masuk ke yang kedua, yaitu sifat sasarannya. Penyuluh juga di samping memperhatikan tahap-tahap inovasi, juga harus memperhatikan pengadopsi, yaitu masyarakat itu sendiri. Berdasarkan kategori dan ciri-cirinya, pengadopsi dibedakan menjadi 5 antara lain, yaitu perintis, pengeterap dini, pengeterap awal, pengeterap akhir, dan penolak. Sifat sasarannya yaitu perintis, cepat menerima segala sesuatu yang baru, banyak membaca, kaya, berpengaruh, dan terpandang. Hubungan dengan kaum atas lebih banyak daripada dengan petani yang lainnya. Pergaulan petani baik tapi sangat terbatas. Pengeterap dini yaitu daya penerimaannya cepat, mudah diyakini, pendidikan tinggi, rata-rata umur muda, keadaan ekonomi baik, aktif dalam masyarakat, dan pergaulan dengan petani yang baik. Pengadopsi ini cenderung memiliki motivasi yang tinggi, terutama pada motivasi yang memberikan atribusi pada dorongan yang dinamis dan proses kognitif atau berpikir. Pengadopsi ini biasanya memiliki rencana atau intensi yang kuat dan konsisten di masa depan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengeterap awal atau the early majority. Daya penerimaan cukup, pendidikan tinggi cukup tinggi, rata-rata umur pertengahan atau setengah umur, cukup aktif dalam masyarakat, pergaulan dengan peternak atau petani yang sangat baik. King mengatakan bahwa pengadopsi ini sebagian besar usia 20-30-an. Pengadopsi biasanya memiliki kemampuan fisik, kesehatan, dan berpikir secara optimal karena pada usia ini manusia mencapai perkembangan fisik tepatnya pada titik puncak. Pengeterap akhir yaitu daya penerimaan sangat lambat, apa yang dilakukan selalu melihat orang lain terlebih dahulu, rata-rata umur sudah tua, tidak aktif dalam masyarakat, dan kurang bergaul karena ekonominya kurang cukup. Beberapa aspek yang membaik seiring pada usia ini adalah sebuah kebijaksanaan. Berdasarkan hal tersebut, maka penyuluh disarankan melakukan pelatihan dengan tujuan meningkatkan kemampuan kognitif mereka. Yang terakhir yaitu penolak atau laggard. Acuh tak acuh dan selalu menolak inovasi dan ukuran pemerintah. Berpandangan agresif atau paranoid, rata-rata sudah tua dan bersifat pasif. Konsep diri yang sudah terbangun tidak mungkin membuat perubahan sama sekali. Apabila bisa dirubah, itu pun akan terasa sangat sulit bagi individu yang bersangkutan, serta mengakui dan menerima pengalaman-pengalaman yang sebelumnya ditolak. Jadi, berdasarkan sifat sasarannya ada 5 jenis orang yang mempengaruhi faktor proses kegiatan adopsi inovasi kelompok. Berikutnya kita masuk ke tahap pengambilan keputusan. Dalam tahap pengambilan keputusan terdapat 3 teknik yang dapat digunakan, yaitu teknik konsultasi, teknik diagnosa, dan prosedur teknik partisipasi. Mungkin saya lewati saja, saya sebutkan saja, bisa dibaca sendiri. Apabila nanti ada pertanyaan bisa disampaikan di forum diskusi. Kemudian selanjutnya saluran komunikasi yang digunakan.
Ada beberapa faktor dari saluran komunikasi yang digunakan, antara lain sumber pesan, karakteristik pesan, dan karakteristik target. Silakan ditanyakan atau dibaca dulu. Apabila ada yang ditanyakan, silakan disampaikan di forum diskusi. Keadaan penyuluh. Pada keadaan penyuluh ada 5 keadaan penyuluh. Yang pertama yaitu tangible atau pelayanan fisik. Yang kedua reliability, responsiveness atau ketanggapan, insurance, dan empati. Berdasarkan keadaannya, terdapat 5 dimensi pelayanan penyuluhan, antara lain tangible, yaitu kemampuan penyuluh untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada para petani dan yang meliputi ketersediaan fasilitas fisik, keadaan fasilitas, dan kelengkapan fasilitas yang merupakan bukti nyata dari pelayanan penyuluhan dan dalam pemberian jasa kepada petani. Reliability atau kendala, kemampuan penyuluh untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Responsiveness yaitu ketanggapan penyuluh terhadap permasalahan yang diperoleh dan cara penyuluh memecahkan masalah bersama petani dalam kelompok tani. Fatman menguatkan dalam pengambilan keputusan ini diperlukan unsur kreativitas dan cara berpikir yang konvergen, yaitu mengarah pada logika dan pengalaman. Insurance atau kejaminan merupakan kredibilitas atau sifat jujur dan dipercaya. Kompetensi yaitu penguasaan keterampilan dan kepengetahuan yang dibutuhkan agar penyampaian materi penyuluhan sesuai dengan kebutuhan dari petani. Yang terakhir empati, yaitu atribut yang menggambarkan dimensi yang menekankan pada pelayanan dalam melayani petani dengan memberikan perhatian dan yang tulus dan bersifat individual atau pribadi dengan berupaya memahami keinginan petani. Yang terakhir yaitu ragam sumber informasi. Ragam informasi diperlukan untuk mendukung proses adopsi inovasi. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui berbagai sumber seperti sumber informasi interpersonal, media cetak, media elektronik, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah atau pertemuan teknis. Kebutuhan informasi dan motivasi kognitif dapat mempengaruhi penggunaan sumber informasi. Fatman menerangkan bahwa yang dimaksud motivasi kognitif adalah produk dari pikiran, harapan, dan tujuan manusia. Misalnya, tingkat ketika orang termotivasi dalam belajar untuk menghadapi tes berdasarkan harapan mereka mengenai seberapa baik belajar dan dapat menghasilkan dalam bentuk nilai yang baik. Terakhir yaitu difusi inovasi. Difusi inovasi merupakan rembesan atau penyebaran adopsi inovasi yang dari satu individu yang telah mengadopsi ke individu yang lain dalam sistem sosial masyarakat sasaran yang sama. Berlangsungnya proses difusi inovasi sebenarnya tidak berbeda dengan proses adopsi inovasi. Bedanya adalah jika dalam proses adopsi pembawa inovasinya berasal dari luar sistem sosial masyarakat sasaran, sedangkan dalam proses difusi sumber informasi berasal dari sistem sosial masyarakat sasaran itu sendiri. Kecepatan difusi tergantung terhadap aktivitas yang dilakukan oleh penyuluhnya sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka penyuluh diharapkan dapat mempercepat proses difusi inovasi melalui melakukan diagnosa terhadap masalah-masalah masyarakatnya serta kebutuhan-kebutuhan nyata atau real need yang belum dirasakan manfaatnya, membuat masyarakat sasaran menjadi tidak puas dengan kondisi yang dialaminya, menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat sasaran, mendukung dan membantu masyarakat sasaran agar keinginan-keinginan untuk melakukan perubahan tadi dapat benar-benar terjadi menjadi tindakan nyata untuk melakukan perubahan. Dan yang terakhir yaitu memantapkan hubungan dengan masyarakat dan pada akhirnya melepaskan mereka untuk berswakarsa atau berswadaya. Jadi jika adopsi inovasi itu informasinya atau inovasinya berasal dari luar atau dari seorang penyuluh, jadi difusi ini adalah ketika sudah mendapatkan pengetahuan dari luar, dilakukan pengembangan oleh masyarakat itu sendiri atau oleh sasaran yang sudah diberikan inovasi tersebut. Jadi pengembangan-pengembangan yang berasal dari dalam. Nah, untuk mempercepat proses difusi inovasi tersebut, ada 5 hal tadi yang sudah saya sebutkan, itu yang dilakukan. Saya akan memberikan menjelaskan sudah ada di PPT-nya, tapi saya hanya akan menyinggung sedikit. Yaitu yang pertama tadi, melakukan diagnosa terhadap masalah-masalah masyarakatnya. Bisa dibaca sendiri
Mungkin yang perlu saya tegaskan adalah self-efikasi atau efikasi diri merupakan kepercayaan individu bahwa ia dapat menguasai sebuah situasi dan menghasilkan keluaran atau output yang positif. Self-efikasi mempengaruhi apakah individu mencoba untuk membangun kebiasaan yang sehat, apakah apakah usaha mereka untuk mengatasi stres, berapa lama mereka dapat bertahan menghadapi rintangan, dan berapa banyak stres yang dialami. Penelitian telah menunjukkan bahwa self-efikasi berhubungan dengan keberhasilan berbagai perubahan yang positif. Jadi, kemampuan self-efikasi seorang individu ketika menghadapi sebuah kesulitan itu menunjukkan bahwa jika dia sudah menguasai self-efikasi dalam dirinya sendiri, maka akan lahir perubahan-perubahan yang positif yang intinya yaitu mengembangkan apa yang sudah diberikan atau inovasi yang sudah diberikan oleh dari luar atau dari penyuluh. Kemudian yang kedua, membuat masyarakat sasaran menjadi tidak puas dengan kondisi yang dialaminya. Jadi ketika inovasi itu sudah dilakukan, sudah diberikan dari luar, penyuluh atau masyarakat setelah menjalankan itu dia merasa tidak puas. Karena apa? Karena mungkin masih ada yang kurang, atau sebenarnya bisa ditingkatkan lagi apa inovasi yang sudah diberikan. Nah, kondisi-kondisi seperti itu sebaiknya diatur bagaimana supaya terus seperti itu. Agar apa? Agar berkembang terus. Jadi inovasi yang sudah diberikan itu semakin dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, peran penyuluh bagaimana? Peran penyuluh hanya membimbing masyarakat yang merasa tidak puas itu tadi supaya terus untuk berinovasi. Dari inovasi yang diberikan dari luar, dia juga melakukan inovasi sendiri, mencoba mengotak-atik apa informasi yang diberikan sehingga akan mengakibatkan keuntungan bagi mereka sendiri. Fungsinya penyuluh adalah mengarahkan apa yang dilakukan oleh masyarakat, itu saja. Tapi motivasinya berasal dari masyarakat sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu menjalin hubungan erat dengan masyarakat sasaran. Jadi ini tugasnya penyuluh, yaitu menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat sasaran, dan bersamaan itu semakin menunjukkan kesiapan untuk membantu mereka serta membuat mereka yakin bahwa dia mampu membantu mereka dan memecahkan masalahnya serta mewujudkan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan baru tadi. Jadi sebagai penyuluh menjalin hubungan dengan masyarakat secara erat melalui inovasi-inovasi yang diberikan atau penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan, seperti itu. Atau cara lain yang dilakukan agar membuat sasaran yakin bahwa penyuluh dapat membantu mereka adalah dengan berbicara lewat orang ketiga atau ada perantaranya. Maksudnya adalah Anda tidak membuat pernyataan itu langsung, melainkan mengutip seseorang. Biarkan orang lain membuat pernyataan itu untuk Anda, sekalipun orang lain itu tidak hadir. Memang hal ini kelihatannya aneh, tetapi orang yang tidak meragukan sedikit pun atau yakin bahwa apa yang Anda katakan pada mereka secara tidak langsung itu benar. Teknik ini dilakukan karena manusia pada kodratnya bersikap ragu-ragu pada penyuluh. Dan apa yang Anda katakan bila Anda mengatakan hal-hal yang sifatnya menguntungkan diri Anda atau penyuluh. Bila dimungkinkan, kaitkanlah cara ini mengutip kisah-kisah sukses atau sesuatu yang beracu pada fakta dan data statistik. Jadi untuk meyakinkan masyarakat atau menjalin hubungan yang erat, katakanlah yang sebenarnya. Jadi sebagai penyuluh harus mengatakan sesuai data dan fakta yang ada. Atau itu tadi mengutip kata-kata orang yang atau pihak ketiga yang berada di masyarakat tersebut. Seperti itu. Selanjutnya yaitu mendukung dan membantu masyarakat sasaran. Keinginan-keinginan untuk melakukan perubahan tadi dapat benar-benar menjadi tindakan nyata untuk melakukan perubahan. Menurut Sumarno, agar masyarakat dapat melakukan tindakan nyata untuk melakukan perubahan, penyuluh harus melakukan stimulus atau rangsangan yang akan atau telah disampaikannya. Stimulus atau rangsangan harus memiliki pengaruh nyata. Pengaruh nyata dalam difusi inovasi adalah informasi inovasi yang telah diterima oleh sasaran, karena informasi ini berperan
untuk mengurangi atau menghilangkan ketidakpastian atau jumlah yang kemungkinan alternatif. Dengan kata lain, informasi sangat berperan dalam mempengaruhi pembentukan atau perubahan sikap seseorang terhadap suatu objek. Sehingga makin banyak informasi yang diperoleh, maka semakin mantap sikap orang tersebut terhadap suatu pilihan dan menghilangkan ketidakpastiannya. Jadi dukungan dan bantuan itu untuk menghilangkan ketidakpastian yang dirasakan oleh sasaran atau masyarakat. Yang terakhir yaitu memantapkan hubungan dengan masyarakat dan pada akhirnya melepaskan mereka untuk berswakarsa dan berswadaya. Memantapkan hubungan dengan masyarakat pada akhirnya melepaskan mereka untuk berswakarsa dan berswadaya, melakukan hubungan-hubungan perubahan-perubahan tanpa harus selalu menggantungkan kepada bantuan guna melaksanakan perubahan-perubahan yang dapat mereka prakarsai dan mereka laksanakan sendiri. Memantapkan hubungan dengan masyarakat yang pertama harus dilakukan adalah penyuluh memberikan jaminan atau insurance pada sasaran dengan tujuan untuk menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat. Kepercayaan ini merupakan fondasi utama yang paling kuat untuk membangun suatu hubungan, dan langkah selanjutnya adalah penyuluh harus menetapkan suatu standar kinerja yang spesifik dalam melakukan difusi inovasi. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui dan menjelaskan apa yang harus dilakukan sehingga sasaran mampu beradaptasi, dan langkah terakhir adalah bersikap empati. King menyarankan membangun kepercayaan penyuluh harus melakukan atribusi atau memahami perilaku sasaran dengan cara menemukan penyebab dasar mengapa sasaran termotivasi untuk berperilaku demikian dengan mempertimbangkan dimensi sebab akibat. Dimensi sebab akibat yaitu penyebab internal atau eksternal, penyebab yang stabil atau sementara, penyebab yang dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan. Yaitu tujuan yang dengan mempertimbangkan dimensi sebab akibat tersebut adalah karena setiap individu memiliki beragam perilaku. Beragam perilaku tersebut muncul karena faktor lingkungan, dan juga bahwa tindakan manusia diatur oleh pikirannya sendiri atau kepentingan dirinya. Dan sifat ini sangat kuat dalam diri manusia. Jadi sudah kita sebutkan tadi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegiatan difusi inovasi atau proses-proses difusi inovasi yang dilakukan untuk mempercepat terjadinya difusi inovasi yang dilakukan oleh masyarakat dan penyuluh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini.